imam boleh duduk jadi imam. Jangan Bapak Ibu, ya kan, kalau ada imam buat sakit di pasal tagak. Model Pak Haji kalau sakit lutut dia tu Pak. Dia boleh duduk Pak jadi imam. Ya. Cuman kalau duduk jadi imam nanti tolong takbiratul ihramnya adil. Ya. Jangan apa ketika tagak pendek takbiratul ihramnya. Allahu akbar disangkurang duduk beko. Oh duduk itu imam. Ya. Karena tu imam kau ndak adil pe takbiratul ihramnya. Ya misalnya ibu lah pergi ke pojok kanan, lah dipegang orang tu tarik ke belakang, dia tak mau ya. Dia tagang saja. Habis siang ke telinga tu kawan dan ya. Ya kalau lari keceng memang nanti tu mah. Mundur ke belakang kawan dan ya. Boleh. Bukan salat leh. Yang tak boleh nyajawik jadi tu batal salat tu. Itu maka ilmunya harus sama. Kalau ada kawan memegang pundak kita, berarti dia minta kawan mundurlah ke belakang. Itu masalahnya. Nen masalah banyak tu dia tak ngawiri, yang ngawiri aman mah. Ini nak ambil masalah berjamaah aku tak ngawirinya lah. Tak mudah dengan pengajian lah. Tak mengertinya lah. Harusnya begitu. Jadi ibu-ibu nanti jangan sendirian di belakang saf. Kalau saf masih kosong isi. Kalau tidak ada lagi ambil kawan di sebelah kanan. Ya ditarik ke belakang. Begitu aturannya. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah. Iza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihim as-saghir wal kabir wad da'if. Ya, wa zal hajah fa iza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Ini hadis muttafaq alaih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Apabila kamu jadi imam, maka ringankan salatmu. Jadi kalau jadi imam Pak, perintah Nabi jangan panjang-panjang baca ayat, jangan lama sujudnya, jangan lama rukuknya, ringankan. Kenapa? Karena di belakang itu ada orang tua, ada orang lemah, ada yang sakit lutut, ada yang sakit pinggang, ada yang badannya gapuk, barik, tagak, ya. Ada yang sedang punya kebutuhan, mungkin sedang kerajo tadi tinggal, mungkin anaknya tinggal, ya, mungkin suaminya sakit tadi ditinggalnya. Maka kalau kamu salat sendiri, maka panjangkanlah sesuka hatimu, kata Nabi. Aku yang jadi imam ke Pak? Apa yang jadi imam? Jangan panjang-panjang mana. Jangan Al-Baqarah lah dibaca ayatnya tu. Mabuk di belakang orang mereka. Kalau jadi imam ringankan, apalagi masaji awak ko, mohon maaf, masaji awak ko tapi jalan Pak Ibu. Orang singgah banyak sih ko mah. Orang singgah ko tak gagih Pak Ibu. Ya. Ada Pak Ibu. Ya. Di masaji Siti Rama tu Pak. Sembahyang subuh Pak. Tak tanggung Pak. Ya memang betul Pak Ibu. Kalau salat subuh tu hadis Nabi panjangkan bacaannya. Tapi ingat kondisi itu jalan lintas orang KPK bandara banyak sembahyang situ Pak Ibu pagi itu. Awak panjang-panjang baca ayat Allah ndak khusuk orang boleh Pak Ibu. Tinggal pesawat takkan harinya. Ya. Karena orang yang di belakang itu macam-macam keadaannya. Ada Bapak Ibu lututlah sakit. Kalau panjang baca imam pula goyang-goyang Bapak Ibu. Ya, tabik karingik manahan. Itu tidak boleh. Pasti orang kau dah khusuk salatnya deh. Ya. Kata Nabi, kalau kau jadi imam baca sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka hadisul ghasyiyah, wasamsi waduhaha. Itu tak panjang lah Pak. Yang panjang tu Al-Baqarah, Ali Imran, itu panjang tu. Kalau ukuran juz amma tu pendek tu Pak. Ya kalau juz amma tu ayatnya paling 20 hanya tu Pak. Iqra, ya surat Al-Alaq, itu kan itu ukurannya. Jangan qul huwallahi na'ataina panjang saya Pak. Itu. Kau tiap semayang jadi imam qul huwallahi na'ataina ya qul kafirun tabat yada itu gitu ayatnya. Ya yang standar kata Nabi itu.
Sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka hadisul ghasyiyah, ya, wa lam yakunil ladzina kafaru min al-bayyinah dan seterusnya. Itulah standarnya, Pak. Ya. Tapi jangan Pak nikmat mana membaca panjang-panjang sehingga orang di belakang rasa angok dah, Pak. Aturan jadi imam tu begitu. Kalaupun kita hafal Quran, tak mesti sepanjang itu dibaca. Makanya Bapak Ibu dalam salat ini yang paling afdal membaca ayat itu selesai. Biarlah qul huwallah, al-kafirun, al-alaq, tapi al-falaq, tapi nya selesai dibaca, Pak. Karena tu imamku hobi sebagian Pak nyebaca al-Baqarah di tengah. Tu nya sambung lu Ali Imran baca di tengah. Ya kan? Tak ada tuntas ayat kalau Pak. Yang paling afdal membaca ayat ini tuntas. Kecuali apa? Membaca ayat satu surat panjang tapi disambung, Pak. Ya. Oleh Pak Haji tadi baca Yasin nanti sambung itu tak apa-apa. Ya. Tapi jangan dibaca Yasin 5 ayat, kau dibaca lo Al-Fatir, surat Fatir ke 5 ayat lah tu. Boleh karena kata Allah, kata Nabi, faqra ma tayassara minal Quran. Kalau kau salat bacalah yang mudah-mudah, yang hafal-hafal saja baca, kata Nabi. Ya kalau itu yang apa dah bahala. Tapi afdalnya membaca surat itu berurut, Pak. Misalnya ya Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua. Karena ada urutnya pas. Yang paling baik baca ayat itu rakaat pertama yang lebih panjang, rakaat kedua yang lebih pendek. Itu ayat yang afdal. Apa kalau salat sendiri pun begitu. Di rakaat pertama pilih ayat yang lebih panjang, jumlahnya lebih banyak, dan rakaat kedua lebih pendek. Ya misalnya apa Al-Humazah. Kan panjang tuh. Setelah itu ada wal asri, itu bagus. Jangan wal asri dulu. Ya Pak. Humazah dulu. Kalau memang urutnya yang pendek kok lebih dulu, misalnya Al-Kautsar, kan 3 ayat itu Pak. Al-Kafirun, kan panjang lupa pada Al-Kautsar. Urutnya lebih dulu Al-Kautsar tu mah. Inna atena lebih dulu pada Al-Kafirun. Ya. Maka afdalnya baca Al-Kafirun baru Al-Kautsar, walaupun Al-Kautsar lebih dulu dari Al-Kafirun. Karena dalam rakaat pertama lebih afdal membaca surat yang lebih panjang, rakaat kedua surat yang lebih pendek. Tapi kalau bisa urutnya pun lebih dulu. Dia lebih panjang, urutannya dalam mushaf pun lebih dulu. Itu afdalnya, Pak. Tapi jangan panjang-panjang, kata Nabi, fal yukhaffif, ringankan salatmu kalau kamu jadi imam. Tapi kalau salat sendiri, panjangkan sesuka hatimu. Itu maka Nabi kalau salat sendiri, kata Aisyah, sampai bangkak-bangkak kaki beliau. Kenapa bangkak kaki Nabi salat sendiri? Latas al-an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian bertanya lamanya Nabi berdiri. Bagaimana lamanya Nabi berdiri? Al-Baqarah dan Ali Imran terkadang 1 rakaat. Itu kalau Nabi sendiri salatnya, Pak. Al-Baqarah dan Ali Imran 1 rakaat. Itu kenapa Nabi mengatakan sebaik-baik salat di rumah. Khairu salatil mar'i fi baitihi. Sebaik-baik salat seseorang di rumahnya illal maktubah, kecuali yang wajib, maka yang wajib di masjid. Tapi kalau salat sunat di rumah yang lebih baik. Kenapa? Supaya bisa lama berdirinya. Nabi kalau salat berjamaah capek. Kalau salat surang tak tanggung lamanya. Itu beda Nabi jawab. Awak salat berjamaah lama, salat surang cup kilik saja. Kalau Nabi yang surang kau yang lama, Pak, sampai bangkak kaki beliau tagak. Karena Al-Baqarah, Ali Imran 1 rakaat. Gitu. Itu Pak ya. Ini yang jadi imam nanti. Jangan panjang-panjang mana di belakang, apa baca ayat, bikin orang di belakang. Apalagi misalnya Nabi pernah, Pak Ibu, ketika ada anak ketik menangis, Nabi mempercepat salatnya. Karena Nabi tidak ingin anak itu lama-lama ya dalam ketakutannya. Maka Nabi salatnya cepat. Jadi kalau ada anak kecil dulu nanti menangis, Pak Ibu, imam kok capek sembahyangnya, jam panjangnya baca ayatnya, Pak. Itu aturannya begitu. Ya. Ya, silakan, Pak. 3 kali ketemu belakang dia nyebut sunat kok kan tak perlu sampai nama itu.
Tapi kalau di rumah namanya saya ribuan mak, misalnya. Lanjut, jawaban. Iya, karena salat sunat itu sama je puasa sunat. Semua ibadah sunat tak perlu ditakyin. Memang begitu aturannya. Nabi datang ke Aisyah, bertanya, Aisyah, hal indakun syai', ada tak sesuatu yang bisa dimakan? Kata Aisyah, tak ada ya Rasulullah, tak ada yang akan dimasak. Apa kata Nabi? Fa izan inni shaimun, kalau begitu saya puasa. Tak ada namanya, Pak. Nabi tak kasih nama puasa apa. Kalau begitu saya puasa. Artinya ibadah sunat boleh tanpa nama. Sengajaku puasa karena Allah. Kalau puasa nazar baru Wajib, nazar kan wajib. Kalau wajib mesti takyid. Niatnya puasa karena Allah. Itu niatnya. Niatnya puasa karena Allah. Bukan dia puasa karena tak donasi, tak. Puasa karena Allah. Sengajaku puasa karena tak donasi karena Allah, tu tak bisa. Ya puasa karena Allah saja. Kebetulan sebabnya tak ada makanan. Niatnya siang hari. Bahkan niatnya boleh jam siang hari. Kalau puasa sunat boleh niatnya jam 12. Puasa wajib niat sebelum fajar. Kalau sebelum fajar tak berniat tak sah puasanya. Tapi kalau puasa sunat boleh setengah hari berniat. Dengan catatan dari subuh tak makan. Kecuali jam 7 apabila lontong sepiring tu jam sebalik baru niat. Tidak. Jadi ibadah sunat itu tak perlu menjelaskan jenisnya. Tak perlu. Bapak datang ke masjid, azan subuh sudah selesai, datang ke masjid. Ada 3 salat itu mah. Pertama rawatib atau salat sunat fajar, kedua tahiyatul masjid, yang ketiga salat sunat wudu. 3 kan? Nabi hanya salat 2 rakaat saja ketika fajar sudah terbit. Berarti yang 3 tadi include pada 2 rakaat itu. Dan tak perlu niatnya satu-satu dalam 1 rakaat tu, dalam 2 rakaat tu. Sengajaku salat sunat tahiyatul masjid dan rawatib dan wudu karena Allah, tak perlu. Sengajaku salat 2 rakaat karena Allah, selesai. Tapi masuk 3-3-nya di situ. Sama kemarin kan puasa hari Ashura, pas hari Senin nak. Ibu niat saja sengajaku puasa karena Allah. Masuk Ashura di situ, masuk Senin di situ. Kamis ya. Otang Ashura Senin tak? Ashura Senin. Kamis ya? Hah? Iya, apapun salat sunat itu boleh niatnya mutlak saja. Karena yang penting pada waktunya, bukan namanya, Pak. Nabi tidak pernah menamakan salat sunat rawatib. Coba Bapak carikan hadis agak satu lah. Ada tak Nabi kasih nama salat sunat rawatib? Atau ada tak Nabi mengasih nama salat sunat fajar? Tak ada, Pak. Yang ada kata para sahabat, saya hafal betul Nabi itu salat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Tak pernah ada nama, Pak Ibu. Nama salat sunat itu para ulama yang kasih nama itu. Rawatib itu artinya yang menempel. Sesuatu yang menempel namanya rawatib. Karena dia menempel di salat wajib sebelum dan sesudah, maka salat-salat sunat yang menempel itu namanya rawatib. Tahiyatul masjid menghormati masjid. Nabi tidak pernah kasih salat tahiyatul masjid. Kata Nabi, bila kamu masuk masjid jangan kamu duduk kecuali salat 2 rakaat. Tak ada salat sunat rawatib tahiyatul masjid namanya, Pak. Bila kamu masuk masjid, iza dakhala ahadukum al masjid, bila kamu masuk masjid jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Tak ada salatul masjid disebut. Apa niatnya? Ya salat karena Allah. Tahiyatul masjid itu para ulama yang memberi nama. Tahiyatul masjid itu artinya menghormati masjid. Namanya dari para ulama, bukan dari Nabi. Tak perlu juga Bapak usalli sunatat tahiyatul masjid. Tak perlu. Karena nama itu tak ada dari Nabi. Nabi hanya suruh salat 2 rakaat kalau masuk masjid. Itu saja bahasa Nabi, Pak. Tak ada namanya. Ayat itu tidak apa-apa.
Boleh. Jangan kan yang panjang alif lam mim saja. Waladhdallin amin. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Itu saya baca tarinya, boleh je. Kan alif lam mim tu ayat. Tapi kan tak lo seru semayang itu. Ya selama rukun yang dipenuhi. Kecuali dia tak baca Fatihah lah, tu dia tak sah. Tapi kalau baca ayat, selama ayat itu Al-Quran, bacalah. Apa baca ayat misalnya kan waladhdallin amin yasin yasin yasin, enggak setengah jam yasin panjang saya. Tahulah. Sahnya, Pak. Kalau bertanya sah kah? Kan yang penting kata Nabi baca yang mudah-mudah dari Al-Quran itu kan. Itu kalau mudah tu Pak. Apa tu yasin mah? Bacalah ayat. Cuman kan tak lo mutu semayang itu gitu. Jadi baca tak lo berbobot nama lah tu. Tu kau bantu lah. Tu kualitas sampai kalau itu kan. Itulah. Tapi memang salat sunat tu tak mesti harus dijelaskan jenisnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau tak apa-apa. Saya ngajakku salat sunat rawatib qabliyah 2 rakaat boleh. Saya ngajakku salat sunat wudu boleh. Saya ngajakku salat sunat fajar boleh. Ya salat sunat fajar pun tak ada Nabi menyebutnya tu Pak. Bahasa Nabi 2 rakaat salat di waktu fajar. Itu bahasa Nabi tu Pak. Rakaatal fajri kata Nabi. Tak ada salat sunat fajar 2 rakaat salat di waktu fajar. Kan ada salat sunat fajar tu Pak. Salat 2 rakaat di waktu fajar. Kita yang kasih nama salat fajar karena dikerjakan di waktu fajar. Yang disebut salat fajar itu yang rawatib itulah tu, yang 2 rakaat sebelum subuh itu. Jadi kalau salat wajib mesti dijelaskan namanya. Usalli fardaz zuhri wajib, usalli fardal asri wajib, asar zuhur subuh wajib. Kalau tak sah. Sama je puasa Pak. Saya ngajakku puasa Ramadan, basabik Ramadannya Pak. Tahun ini basabik tu hazihi sanah. Tak sahnya. Begitu Pak, bedanya ibadah wajib dan ibadah sunat. Cuman bukan berarti Bapak Ibu tak boleh pula menyebutkan jenisnya. Sebutlah kalau mau. Tapi saya bilang juga salat sunat tahajud tu juga tak ada. Yang ada tu salat malam. Dan salat malam tu tak ada batas rakaat. Minimal 1 rakaat witir. Banyaknya sebanyak-banyaknya lah sampai subuh. Ya, salat malam tu tak ada batasnya. Tak ada pula dalam Al-Quran salat tahajud. Yang ada tu fatahajjat. Tahajjat itu artinya berjuang melawan kantuk dan dingin. Tu maka salat malam tu yang disebut tahajud itu laluk lu. Yang tak laluk lu dan tahajud namanya. Tapi sudah masuk qiyamul lail juga namanya kalau tak laluk. Tapi pahalanya tak sama dengan tidur dulu. Itu. Tapi kalau yang biasa menyebut tahajud tak apa-apa. Usalli sunat tahajud ya boleh. Kalau sengaja aku salat sunat 2 rakaat boleh. Salat sunat saja, tak perlu sebut nama. Ya. Itu bedanya Pak ya. Baik. Ada lagi pertanyaan Ibu? Oh. Kalau dalam maghrib ada hadis sahih itu. Nabi kalau salat maghrib itu selalu, bukan selalu, lebih banyak membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kenapa? Karena waktunya pendek. Kalau subuh kata Nabi fa innaha tutawwilu fihal qiraah. Kalau dalam salat subuh panjangkan bacaan ayatnya.